Ketekunan dan kesabaran menjadi kunci utama dalam mengejar cita-cita, karena dengan bekal ini dapat mewujudkan apa yang diinginkan. Angga Liwijaya, siswa sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 2 Palembang. Anak pasangan Neri Murianto dan Masayu Halimah tetap semangat menjalani kehidupan apa adanya. Angga menempati rumah kayu yang cukup sederhana, berlokasi di Kelurahan Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju, Palembang, memiliki cita-cita yang luar biasa, dapat membuat panel ATS dan rumah pintar. Setiap hari Angga tidak hanya belajar, tetapi pekerjaan rumah tetap dilakukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Membantu keluarga menjadi motivasi Angga dalam mengejar cita-cita sehingga dapat mengangkat ekonomi keluarga. Hobi saya memang dari kecil, saya lahir. Karena saya begitu melihat perangkat elektronik ataupun mainan yang memiliki perangkat elektronik, saya merasa sangat ingin tahu bagaimana caranya, cara kerjanya, cara membuatnya. Saya itu penasaran sekali bagaimana caranya. Oleh sebab itu saya belajar secara otodidak maupun dibimbing oleh senior-senior yang sudah tahu untuk saya dibimbing oleh mereka. Dan saat itu saya sangat bingung bagaimana cara mempelajarinya, sedangkan saat itu saya masih kecil. Dan dengan begitu saya tahu bahwa orang tua saya adalah pekerja elektronik. Dengan begitu saya bertanya dengan beliau. Dan saya banyak sekali bertanya dengan beliau sehingga dia marah, kadang kesal dengan saya. Karena saya selalu banyak sekali bertanya. Bisa Dan diceritakan mungkin kekesalan seperti apa yang sering ditingkatkan oleh ayah? Misalnya saya sering bertanya pada beliau pada saat dia sedang bekerja, dan itu pun bikin beliau marah. Karena saya menanya di saat waktu yang salah saat dia bekerja. Tapi dengan begitu saya bisa paham apa yang diajarkan. Kenapa, Dek? Diajarkan ayah seperti apa, Dek? Karena beliau adalah orang tua yang paling bagus yang bisa ngajarin saya hingga saya bisa sukses saat sekarang ini. Berarti berkat dukungan ayah kita bisa seperti itu. Iya. Mungkin ayah di mata Angga seperti sosok sebagai seorang ayah seperti apa? Dia ada beliau yang paling sangat saya banggakan saat kecil. Karena beliau sudah menjadi seseorang yang sangat saya impikan, karena banyak sekali ilmu yang telah saya pelajari dari beliau. Dan dukungan beliau saya bisa sukses sampai sekarang.
mungkin cita-cita Angga sendiri ini untuk membanggakan keluarga ataupun sosok ayah tadi ini seperti apa ini? Saya hanya ingin bercita-cita membahagiakan kedua orang tua saya karena saat kecil saya banyak sekali menyusahkan mereka. Angga tadi kan Angga begitu membanggakan sosok ayah di mata Angga. Nah, gimana dengan sosok seorang ibu yang melahirkan Angga dan sudah membesarkan Angga seperti ini? Karena ibu selalu mendukung saya apa yang saya lakukan. Dan kadang-kadang saya juga dimarahi oleh beliau. Karena itu juga untuk kepentingan saya sendiri. Karena saya bisa maju karena beliau selalu mendukung saya di saat saya sedang jatuh. Nggak tahu mau apa. Karena orang tua saya emang orang yang kurang. Nggak bisa mencukupi saya sepenuhnya. Tapi dengan itu saya bersyukur. Karena sudah dilihatkan beliau. Hingga sekarang saya bisa untuk terus maju. Meraih impian saya. Membanggakan kedua orang tua saya. Keinginan membuktikan dengan teman-teman dan keluarga mendorong Angga untuk terus belajar listrik secara otodidak maupun dengan orang tuanya yang juga menguasai listrik. Keingintahuan Angga di bidang listrik tidak sia-sia. Dan akhirnya Angga bisa memodifikasi dan membuat panel ATS dan rumah pintar. Panel Automatic Transfer Switch atau ATS adalah alat yang berfungsi merubah jalur instalasi PLN ke jalur instalasi di rumah sehingga saat terjadi pemadaman listrik, lampu di rumah tetap bisa menyala. Angga sendiri harus memahami komponen dari panel ATS seperti inverter, timer, dan delay, sehingga panel ATS dapat menyimpan arus listrik yang dipergunakan saat lampu mati. Selain itu, Angga juga mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di sekolah dengan mencoba membuat rumah pintar. Rumah pintar berbasis Android Able atau smartphone ini bermanfaat bagi masyarakat untuk menghidupkan lampu melalui HP Android.
Dengan keahlian memodifikasi listrik ini, Angga dapat memberikan solusi saat terjadi pemadaman listrik di malam hari. Di mata ayahnya, Angga adalah sosok yang periang, suka bergaul, serta tidak mudah putus asa. Terlebih keinginan untuk mewujudkan cita-cita agar dapat mengangkat perekonomian keluarga. Kepintaran Angga dalam menguasai listrik didukung keluarga agar terus ditingkatkan dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau dari kecil dia memang hobi kadang-kadang kutak-atik ya, bongkar-bongkar. Kalau kita Palembang itu ngomong tuh pakai obeng, dibongkarnya alat-alat kita juga kadang-kadang dipakainya untuk bongkar-bongkar alat-alat mainan-mainan dia, robot kayak kapal-kapalan itu dia desain dewek kayak skoci-skoci itu. Nah dibuatnya kipas, dibuatnya dinamo itu dirangkainya dari kecil, dari SD katakanlah. Nah dari SD itulah dia selalu istilahnya dalami pelajaran-pelajaran yang ada mengenai listrik, dinamo kecil itu sering dirajin dikumpulkannya sampai ke Tamiya. Nah itu mobil-mobilan itu kan, nah digulungnya mobilan itu biar lebih cepat jalannya itu dipelajarnya dewek Bu, tanpa kita suruh istilahnya kan. Mungkin dukungan dari keluarga sendiri untuk cita-citanya tadi seperti apa Bu? Ya kalau masalah cita-citanya kita dukung sebatas kemampuan kita. Kalau kita sebagai orang tua ini tidak bisa menjanjikan atau menekan anak Bu, karena cita-cita dia kadang-kadang dengan hati kita beda. Maka kita sekarang ini cuma sebagai pendorong baik, di mana yang bagus, nah itulah kita dorong. Sampai batas mana dia mentok, nah batas itulah berarti. Angga yang keseharian adalah siswa periang, penuh semangat dan selalu optimis menatap masa depan serta dikelilingi teman-teman yang baik. Keahlian siswa SMK ini terus ditingkatkan dengan memperbanyak praktek di sekolah dengan perbandingan 70% praktek dan 30% teori. Gimana, PR sudah selesai belum? Belum PR-nya. Mana? Kan kemarin kan sudah dikasih tahu PR itu. Susah nian.
nggak kurang paham lah itu nah. Mana Yan? Aku sudah. Udah lah. Ngerti aku. Hambatannya aku kayak ngitung ini, ngitung tentang ohm kayak itu, tentang ampere juga. Jadi kayak itulah misalnya nak ngitung angka-angkanya, ada rumus-rumusnya gitu. Ya sudah kita bahas aja di dalam kelas kan. Jadi masa kita praktek langsung kan. Oke Dah. oke. Ayo. Ayo masuk ayo. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Ya, oke. Kita lanjutkan materi berikutnya ya. Selanjutnya kita berkumpul untuk melihat alat Arduino berbasis Android. Oke, silakan. Jadi ini merupakan alat ATS ya, Automatic Transfer Switch, yang digunakan untuk sebagai sumber cadangan pada saat pemadaman listrik. Nah ya, jadi jika nanti posisi pemadaman listrik ya, misalkan ini sumber tegangan, maka pada saat kita mati posisi listrik, dia akan hidup selama beberapa detik. Nah setelah itu dia dikonversikan dari mulai aki ya, dari aki langsung nanti masuk ke inverter, dan dia akan tetap menghidupkan untuk sumber cadangan pada rumah Android. Nah seperti itu. Nah seperti sebenarnya untuk cadangan listrik saja. Nah ini bisa digunakan tergantung pada pemakaian. Jadi sumber tegangan ini nanti disesuaikan dengan daya baterai. Nah kalau untuk lampu misalkan ini bisa sampai 4 harian dipakai. Nah seperti itu. Nah fungsinya di sini, jadi kita bisa lihat ya pada saat sumber putus ya, nanti langsung masuk ini yang bekerja, masuk ke inverter, balik ke situ, masuk ke MCB, balik lagi ke inverter. Nah seperti itu kira-kira. Berarti Praktek di hidupnya sekolah hanya dapat meningkatkan keahlian siswa menjadi lebih terampil dalam membuat panel ATS dan rumah pintar yang bermanfaat bagi masyarakat. Bisa, bisa di setting. Nah seperti itu. Kalau terjadi gangguan gimana Pak? Siswa diajarkan cara merangkai dan menyambungkan arus listrik ke inverter dan langsung diuji Nah, cobakan nah kalau untuk seperti itu berarti menghidupkan kita lampu. pakai. Nah. Emergensi. Iya, bergensi. Pembelajaran melalui praktek dan motivasi terhadap siswa. Jadi dengan otodidak juga kita bisa sebenarnya. Jadi di sekolah ini dengan pembelajaran praktek itulah yang kita tingkatkan untuk mereka belajar biasanya dengan berkelompok ya. Kita berikan sebuah alat dan bahan, kita berikan materi, lalu mereka langsung melakukan praktek itu sendiri. Nah, seperti yang di dalam panel-panel ini. Jadi seperti langsung ke lapangan. Nah, seperti itu. Dengan contoh ya itu tadi kita sampelkan kepada anak bimbingan kita, anak itu dipilih dan kita ajak untuk ke UP, seperti itu. Nanti pada saat setelah PLN mati, nah alat ini tetap hidup. Nah, jadi dia akan mentransfer energi dari PLN ke aki, lalu ditransfer ke alat elektronika. Nah, ini alat yang sudah dibuat, maka kita harus buka dulu aplikasi yang sudah kita install. Nah, kita sinkronkan dengan perangkat lunak yang sudah ada. Nah, lalu kita buka aplikasinya. Nah, setelah buka aplikasinya, kita sambungkan dulu ke Bluetooth. Nah, setelah tersambung,
Nah, ini otomatis sudah tersambung, maka kita bisa langsung pakai. Nah, ini untuk lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4. Nah, ini bisa langsung dimatikan secara keseluruhan dan bisa dihidupkan secara keseluruhan. Nah, bagaimana jika ponsel ini hilang? Nah, alat ini kita sudah dirancang. Jadi dirancang dia bisa manual. Nah, jadi kalau ponsel ini hilang, jadi bisa dipakai secara manual. Biasanya kalau biasa dibuat di pasaran kan, kalau infonya hilang, bingung dia. Nah, kalau kita bisa setting untuk bisa manual, bisa otomatis. Nah, seperti itu. Ini bisa mati. Nah, ini bisa mati. Nah, seperti itu. Kira-kira kelebihan dari alat yang kita buat ini. Keahlian siswa SMK ini menjadi bekal siswa dalam berwirausaha mandiri, karena siswa SMK diarahkan dapat membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja. Sebuah rangkaian elektronika biasa. Kalau tanpa kita kan pengen menggunakan nirkabel namanya. Ya, nirkabel. Nah, nirkabel itu menggunakan Moto SMK Bisa ternyata mampu dibuktikan para siswa SMK di Palembang dengan memodifikasi kelistrikan. Keberhasilan Angga patut dicontoh siswa lain agar terus berkarya dan berinovasi untuk negeri. Kemampuan Angga Liwijaya menjadi semangat yang tetap menyala di antara teman-teman, seperti lampu yang terus menyala meskipun ada pemadaman listrik. Oke, gimana? Para siswa sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, nanti kita bisa praktekkan. Terus semangat, optimis, meraih cita-cita setinggi langit.